Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus anesti, alitos anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini pertanyaan yang sudah lama belum sempat saya jawab, ya, yang saudara kirim kepada saya. Pertanyaan yang pertama adalah datang dari saudara Kevin Sipayung. Salam Romo, perkenalkan nama saya Kevin Sipayung. Ya, saya sudah kenal saudara. Saya ingin bertanya mengenai orang-orang yang dibangkitkan baik dalam PL maupun PB. Apakah orang-orang ini mati kembali? Untuk orang-orang dalam PL dan PB seperti anak janda Sarfat, 1 Raja-Raja 17, Lazarus, Yohanes 11, dan yang lainnya. Saya yakin mereka mati lagi karena pada waktu itu Yesus belum mati dan bangkit. Saya juga pernah mendengar cerita bahwa Lazarus mati lagi sekitar 30 tahun setelah dibangkitkan Yesus. Nah, bagaimana dengan Tabita atau Dorcas, Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 41, dan Eutichus, Kisah Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Mereka dibangkitkan setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Apakah mereka sudah mendapat tubuh kemuliaan dan hidup abadi sejak saat itu? Terima kasih. Shalom. Saudara Kevin, semua kasus mukjizat orang-orang dibangkitkan ini, jikalau tidak diceritakan lebih lanjut tentang keadaan mereka oleh kitab suci, maka kita mengasumsikan mungkin mereka menjadi tua dan mati, termasuk Lazarus tadi. Dan juga janda Sarfat. Tetapi kalau diberitakan oleh kitab suci bahwa mereka tetap hidup, contohnya Henokh. Kita baca di dalam Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, diangkat bagaimana? Kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dia tidak mengalami kematian. Terus? Dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Jadi dalam kasus ini jelas sekali Henokh tidak mati dan masih tinggal di Firdaus untuk turun nanti pada akhir zaman bersama dengan Elia yang juga tidak mati. Karena semua upah dosa dalam maut dan semua manusia ini berdosa, maka mereka harus menjalani keberadaannya sebagai makhluk yang berdosa. Mereka harus mati, tapi matinya nanti pada waktu zamannya Antikristus. Itulah dua utusan yang kita baca di dalam Wahyu 11 itu. Itu adalah dua utusan, itu adalah Henokh dan Elia yang akan menggenapi kodratnya sebagai manusia berdosa yang harus mati. Tapi ditunda dulu kematian untuk tujuan tertentu dalam maksud Allah, karena mereka lah nanti yang akan melawan Antikristus ketika itu Antikristus itu datang. Nah, bahwa Elia juga tidak mati, kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Sedang mereka berjalan terus. Mereka maksudnya di sini Elia dengan muridnya Elisa. Terus Sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Ya, terus jadi kalau kita melihat sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke Samayim. Di sini sebaiknya diterjemahkan sebagai langit, naik ke langit gitu aja. Karena
surga dan langit itu dalam bahasa Ibrani samayim, sama-sama. Tapi dalam konteks ini, ya dia naik ke langit yang dilihat oleh Elisa. Dia naik ke langit dan dia tetap hidup. Buktinya apa? Karena buktinya dia dinubuatkan akan datang lagi pada akhir zaman. Kita baca di dalam Maleakhi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan tamat. Iya kan? Berarti kalau bisa diutus berarti masih hidup. Jadi kalau begitu dalam Alkitab, dalam perjanjian dua nabi yang jelas dikatakan masih hidup dan tidak mengalami kematian, dan nanti mereka akan mengalami kematian pada akhir zaman, di zamannya Antikristus yang kita baca dalam Wahyu pasal 11 yang saya sebutkan tadi. Ayat 3. Dan aku memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka membuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, yaitu 3,5 tahun masa penganiayaan Antikristus. Terus mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta. Ya, itu mereka berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, ya. Dan inilah kedua nabi tadi. Terus ayat yang ke-6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka membuat. Ya itu, kalau itu tanda dari Nabi Elia, karena Nabi Elia yang dapat menutup langit sehingga tidak ada hujan pada zamannya Raja Ahab, ya. Terus dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Ya, ada katakan ini Nabi Musa, dan mungkin Nabi Musa datang lagi karena apa? Dia sudah mati. Tidak ada yang menafsirkan Nabi Musa tidak mungkin datang lagi untuk apa? Dia sudah mati. Kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat 5 dan 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di tanah Moab. Jadi Nabi Musa sudah mati. Dan tidak mungkin kalau sudah mati bisa dibunuh lagi. Karena kedua orang ini nanti akan dibunuh. Bahwa dia mempunyai kuasa mujizat, mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Itu mirip seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya, tidak berarti bahwa itu harus Nabi Musa. Mungkin saja Henokh juga melakukan mujizat semacam itu. Karena apa? Karena memang tidak ada ceritanya Henokh. Tapi meskipun demikian, Kitab Suci mengatakan, meskipun tidak kita baca dalam Kejadian 5, dikatakan di dalam Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tidak. Kita tidak menemukan dalam Perjanjian Lama nubuat ini. Ini memang kutipan dari kitab Henokh. Henokh pasal 1 ayat 8. Ya, yang kitab itu adalah termasuk kitab sastra rohani Yahudi yang tidak dimasukkan di dalam kanon. Tapi apapun itu, di dalam pemikiran penulis Yudas ini, surat Yudas ini, berarti kalau begitu Henokh ini pernah bernubuat meskipun tidak ditulis dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau Henokh ini bernubuat yang tidak dituliskan dalam perjanjian lama, maka mengapa tidak mungkin dia juga melakukan mujizat-mujizat? Dan mujizat seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa, yang tidak mungkin itu Musa yang turun lagi, mengapa tidak mungkin mujizat itu bisa juga dilakukan oleh Henokh? Jadi Henokh bisa memukul air dan memberikan malapetaka bersama Elia yang dapat menutup langit. Ya. Makanya dikatakan, kita baca ayat 7 dari Wahyu 11. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, maksudnya Antikristus, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, jadi tidak mungkin Musa dibunuh karena dia mati. Ini kan langsung turun dari surga katanya. Lah kalau Elia masih mungkin karena dia naik dengan tubuhnya. Kalau Musa kan enggak. Musa kan memang sudah mati. Nabi lain yang belum pernah mati, yang tubuhnya belum dibunuh, belum mati, adalah Nabi Henokh. Berarti kalau gitu, di dalam tafsiran pemahaman para bapak gereja timur, kedua nabi ini adalah memang Henokh dan Elia, bukan Henokh dengan Musa.
Karena Musa tidak mungkin dibunuh 2 kali, mati 2 kali, tidak mungkin. Ini adalah Henokh dengan Musa. Nah, dengan Henokh dengan Elia. Nah, dengan demikian jelas bahwa 2 orang ini saja yang dinyatakan oleh kitab suci masih tetap hidup dan belum pernah mengalami mati, yang mereka akan mengalami nanti pada akhir zaman ketika mereka harus berhadapan dengan antikristus. Nah, kalau begitu berarti orang-orang yang lain yang sudah mati tapi mujizat dibangkitkan, umpamanya anak janda Sarfat. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke 22. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepada aku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke atas kamar. Terus? Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Oke, nah ini hidup kembali. Lazarus juga hidup kembali. Kita baca di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya 17 sampai dengan ayat 19. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Teruskan. Dan ia terletak dekat Yerusalem, kira-kiranya 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terus? Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Terus? Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ya. Dan itu dilaksanakan dalam ayat 43. Yesus mengatakan kepada Lazarus yang dalam kuburan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Oh, ya. Inilah mujizat-mujizat orang yang mati dihidupkan kembali. Kita baca juga di dalam Injil Lukas. Ada satu orang lagi yang menerima mujizat kebangkitan, dihidupkan oleh Kristus dari kematian. Kita baca Lukas yang ke-7, ayatnya 11 sampai 15. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu yang menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Iya,
Ini yang juga dihidupkan. Kita baca juga mujizat Yesus menyembuhkan orang, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kita baca ayat dari Injil Matius. Pasalnya yang ke-9 ayat 18 dan 19. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup suling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Dan yang terakhir kita baca juga kisah tentang bagaimana seseorang Dorcas dibangkitkan oleh Rasul Petrus yang mendapat kuasa dari Allah melalui kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan, membangkitkan orang yang namanya Dorcas. Kita baca, atau Tabita. Kita baca dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya, dibaringkan ke di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ya, jadi ini adalah beberapa kisah-kisah mujizat kebangkitan yang ada dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi dari kisah-kisah ini tidak dijelaskan dan tidak dikatakan bahwa mereka tetap hidup selamanya. Berarti sesudah mereka dibangkitkan mati sebagai suatu mujizat, ya mereka menghidupi kehidupan seperti biasa dan akhirnya mereka mati, entah itu mati tua atau mati sakit, tapi pada akhirnya mereka mati. Jadi kalau gitu pertanyaan saudara Kevin tadi, ya, mereka ini dibangkitkan setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Apakah mereka sudah mendapat tubuh kemaluan dan hidup abadi sejak saat itu? Enggak lah. Tubuh abadi itu akan diberikan pada akhir zaman. Ya, ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang mati, biarpun yang tadinya mendapat mujizat kebangkitan itu akan mati lagi. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang itulah semua orang yang ada dalam kuburan akan dibangkitkan. Kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 28-29. "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal." Oke. Mereka yang berbuat baik oleh karena imannya kepada Kristus akan bangkit dan keluar untuk hidup yang kekal. Jadi kebangkitan bukan sekedar pulih hidup kembali, enggak. Kebangkitan itu dibangkitkan dengan dimuliakan sekaligus. Terjadi perubahan tubuhnya itu. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 51. "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Akan diubah terus.
dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir ketika Yesus datang, nanti orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Jadi bukan pada saat mereka mengalami pokok mujizat kebangkitan itu. Kebangkitan secara umum bagi semua manusia itu nanti kalau Kristus sudah datang, dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Ketika dikatakan ada nafiri atau sangkakala itu, ya. Terus sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala itulah nafiri tadi, ya. Sangkakala Allah berbunyi, terus maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kristus akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu. Nah, mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit, diubah tadi, dimuliakan. Makanya dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, kamu pun akan menyatakan diri karena kamu dibangkitkan dengan kemuliaan, karena kamu diubah menjadi mulia seperti Kristus. Jadi selama Kristus belum datang yang kedua, kematian masih menguasai manusia, biarpun orang tak pernah mendapat mukjizat kebangkitan itu. Ya. Dan musuh itu, kematian akan dimusnahkan sebagai musuh keberadaan manusia itu, yaitu adalah sebagai musuh terakhir yang akan dimusnahkan oleh Yesus pada waktu Dia datang. 1 Korintus 15. Kita baca ayatnya 25-26. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Terus musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Oke, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut pada waktu dia datang. Jadi orang-orang yang telah dibangkitkan, entah itu anak janda Sarfat, entah itu Lazarus, entah itu anak janda dari Nain, entah itu anak pemimpin rumah ibadah, entah itu Tabita, semuanya mati lagi. Dan nanti akan baru dibangkitkan pada akhir zaman dan hidup mendapatkan kemuliaan. Jadi itu saudara Kevin, kalau kembali kepada pertanyaan saudara tadi, apakah mereka sudah mendapat tubuh kemuliaan? Belum. Dan hidup abadi sejak saat itu belum, karena kematian belum dikalahkan dia pada hari terakhir, kalah secara mutlak ya. Secara prinsip sudah dikalahkan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Maut secara prinsip tidak berkuasa, tapi kuasa atas kematian ini yang dikalahkan baru diberikan kepada kita dalam wujud benih. Baru nanti akan dinyatakan ketika tubuh kita juga dibebaskan dari kematian. Coba kita baca di dalam Roma 6 ayat 9. Kematian memang sudah dikalahkan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ya, maut sudah dikalahkan. Tapi kita yang percaya kepada Dia juga memiliki benih kehidupan ini. Dan agar tubuh kita dilepaskan dari kematian, itulah nanti ke akhir zaman. Kita baca dari Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan. Jadi selama ini kita mengeluh dalam hati, kita menantikan apa? Pengangkatan sebagai anak. Jadi disebut anak Allah itu bukan hanya label ya, tetapi keberadaan yang akan diubah. Sebab sering saya katakan, kalau anaknya kucing seperti kucing, anaknya manusia seperti manusia, maka anaknya Allah keberadaannya harus seperti Allah. Bagaimana? Tidak dikuasai oleh kematian. Maka pengangkatan kita sebagai anak itu dinantikan nanti buktinya. Teruskan. Yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan tubuh kita. Bebas dari apa? Dari kematian, dari kelabuan. Itu terjadi nanti pada akhir zaman ketika Kristus memusnahkan musuh yang terakhir, yaitu kematian itu. Jelas ya? Jadi itulah saudara Kevin jawaban yang saya berikan. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.